Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi semuanya, anak-anak hebat, sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Vera dari SMK Negeri 3 Tembaro. Pada video kali ini, kita akan membahas pembelajaran P5 dengan tema yang baru, yaitu suara demokrasi. Tentunya kalian tidak asing dengan istilah demokrasi. Tapi apa itu demokrasi dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Mari kita simak video berikut ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahui apa saja yang dipelajari di mata pelajaran ini, apa latar belakang dan tujuannya, kalian bisa menyimak video ini. P5BK diberikan 8 jam per minggu. Pembelajarannya berbasis proyek, dan nanti di setiap pertemuan kalian akan diminta untuk membuat proyek yang hasilnya diupload di media sosial. Proyek pertama yang akan kalian lakukan adalah pemilihan OSIS dan MBK. Apa itu MBK? Musyawarah Perwakilan Kelas, yang merupakan implementasi dari P5 dengan tema Suara Merdeka. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap implementasi demokrasi dalam konteks pemilihan OSIS atau MBK yang arahnya untuk mewujudkan 4 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam proyek ini, kalian akan bekerja secara kelompok, yang kemudian kalian berperan dalam fungsi pengawasan, pemilihan OSIS dan MBK dengan cara melakukan pengamatan dan penilaian terhadap tahapan pemilihan OSIS. Kemudian, dari itu, kalian membuat media visual tentang pelaksanaan pemilihan OSIS dan MBK, bisa berbentuk infografis, poster, dan lainnya. Jadi, di proyek ini, kalian yang pertama ini akan melakukan 3 hal, yaitu mengamati, kemudian menilai. Setelah mengamati dan menilai, kalian membuat visualisasi secara kelompok dan sudah didiskusikan ya. Untuk melakukan proyek ini, tentunya kalian harus mengetahui jadwal pelaksanaan yang ada dan tahap dalam pemilihan OSIS dan MBK. Jadi, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengamati tahap-tahapnya. Dengan demikian, satu tahap akan diamati oleh satu kelompok. Semisal, tahap pertama, pendaftaran tanggal 15 sampai 30 November 2022 akan diamati oleh kelompok 1. Kemudian, tahap yang kedua, seleksi administrasi, fit dan proper test yang akan dilaksanakan 7 Desember 2022 akan diamati oleh kelompok 2. Begitu juga seterusnya sampai dengan tahap yang ke-8. Jadi, perlu ditekankan bahwa setiap kelompok hanya mengamati satu tahap saja. Lalu, bagaimana cara melaksanakannya? Kalian harus perhatikan 6 langkahnya. Yang pertama, menentukan informasi yang diperlukan sesuai tahapan yang diamati. Yang kedua, membagi tugas anggota kelompok. Jadi, setiap anggota kelompok memiliki perannya masing-masing dan bertanggung jawab atas perannya. Yang ketiga, mendownload panduan pengamatan dan penilaian di sosial media. Lalu, yang keempat, melakukan pengamatan dan penilaiannya ketika kegiatan pemilihan OSIS dan MBK. Dari hasil pengamatan dan penilaian, kemudian kalian mendiskusikan secara kelompok hasil pengamatan dan penilaian tersebut.
Hasil akhirnya, kalian membuat visualisasi dan kesimpulan hasil pengamatan dan penilaian, yaitu bisa dalam bentuk poster atau infografis. Nah, mari kita lihat satu demi satu agar lebih jelas. Berikut adalah contohnya. Untuk contoh tahap pendaftarannya, langkah pertama yaitu menentukan informasi yang diperlukan. Nah, pada tahap pendaftaran ini, kalian bisa menggunakan kata tanya, yaitu siapa pelaksananya, panitia maupun pendaftar, kemudian kapan dan di mana, bagaimana sosialisasi dan cara pendaftarannya, kemudian apa tujuan dan apa syaratnya. Nah, kemudian ketika kalian melakukan menentukan informasi yang diperlukan ini waktu pemilihan OSIS dan MPK, kalian jangan lupa menyertakan foto kegiatan. Baik, setelah kalian bisa menentukan informasi apa saja, kalian bisa mencantumkan dalam template berikutnya yang sudah ditentukan ini sebagai panduan untuk mengisi kolom berikutnya. Kemudian di sini ada nomor, ada data dan informasi. Jadi panitia pelaksananya siapa, ada berapa orang, kemudian pendaftarnya ada siapa saja, berapa orang, kemudian kontak personnya berapa, informasi pendaftarannya bagaimana, syarat pendaftarannya bagaimana, dan seterusnya. Kalian bisa tulis di sini. Nah, kemudian kalian gunakan untuk mengamati. Nah, ini tahap berikutnya, langkah yang kedua, yaitu membagi tugas. Semisal, dalam satu kelompok ada 5 siswa. Nah, kalian bisa membagi tugas siswa pertama, yaitu koordinator, yang bertugas mengkoordinir semua tugas supaya bisa dikumpulkan tepat waktu. Nah, itu tugasnya koordinator. Kemudian, siswa yang kedua diberi tugas reporter. Reporter apa sih tugasnya? Tugasnya yaitu mencari informasi atau mewawancarai narasumber. Nah, siswa yang ketiga ini, dia berperan sebagai fotografer, mengambil gambar atau dokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan. Nah, kemudian siswa yang keempat, graphic designer, yaitu yang membuat visualisasinya. Jadi setelah kalian melakukan kegiatan ini, pengamatan, kemudian graphic designernya ini melakukan visualisasi hasil akhirnya ya proyek kalian. Nah, yang siswa yang kelima ini sebagai sekretaris, dia bertugas untuk mencatat dan mengelola dokumen yang diperoleh selama melaksanakan proyek. Kemudian ini ada contoh langkah yang ketiga ya. Langkah yang ketiga ini ada pengamatan langsung. Jadi kalian bisa mengamati langsung kegiatan pemilihan OSIS dan MPK. Kemudian kalian bisa mencari informasi di sosial media, bisa sosial media sekolah, bisa juga sosial media yang lainnya yang terkait dengan sekolah tersebut. Oke. Yang ketiga ada wawancara panitia dan wawancara pendaftar. Jadi kalian bisa melakukan wawancara kepada panitia maupun pendaftar. Nah, sekarang apa alatnya yang untuk melakukan pengamatan dan penilaian dalam tahap ketiga ini, langkah ketiga ini, yaitu panduan pengamatan, penilaian, dan tentunya kamera. Nah, ini ada contoh lagi ya. Untuk membuat penilaian, kalian bisa mencontoh tabel seperti ini. Nah, di masing-masing tahap akan berbeda kriterianya. Jadi disesuaikan saja. Ini ada contohnya di kolom yang sebelah kiri ada nilai dan kriteria. Rate nilainya sekitar 60 sampai 100. Kemudian apa yang dinilai? Informasi pendaftaran, kemudian cara pendaftaran, dan kemudian panitia pendaftarannya bagaimana. Nah, di sini sudah ada contoh. Untuk informasi pendaftaran ini akan mendapat nilai 80. Jadi tanggapannya ada informasi tertulis yang jelas, ini nilainya. Kemudian untuk cara pendaftaran ini didapat nilai 90. Jadi pendaftaran melalui link, syarat mudah, dan diberi cukup waktu. Nah, untuk penilaian panitia pendaftaran
didapat nilai 100, yaitu panitia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Nah, jadi setelah kalian melakukan pengamatan dan penilaian ini, kalian bisa jumlah semuanya, kemudian dibagi 3 dan didapatlah hasil 90. Oke, kita sudah sampai di tahap 5, yaitu diskusi hasil. Jadi, tadi kalian sudah melakukan pengamatan ya, atau observasi. Jadi kalian bisa menentukan jenis visualisasi. Jadi ketika kalian diskusi, kalian bisa menentukan jenis visualisasi, kemudian menentukan foto dan data yang ditampilkan di visualisasi, kemudian rumuskan kalimat-kalimat positif untuk di infografis atau posternya ya. Nah, di sini ada contoh dari visualisasi. Nah, ketentuannya ini ada 1, yaitu visualisasinya berupa 1 halaman, ya seperti ini. Kemudian full color, informasinya singkat, nilainya 60-10 ya, seperti di sini di atas, ini ada 90. Kemudian foto kegiatannya selama pemilihan OSIS atau MPK. Kemudian ada kata-kata motivasi, contohnya selamat berjuang pemuda Pancasila. Nah, yang terakhir ada juga informasi kelompok yang membuat visualisasi. Nah, kemudian setelah ini jadi, kalian bisa upload di medsos kalian atau medsos sekolah ya. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video saya hari ini. Cukup sekian, see you next time. Jangan lupa perbanyak afirmasi positif. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.